Mungkin dia adalah penerus keluarga Li. Diam kau. Ternyata benar, kasus pembunuhan keluarga Li ada hubungannya dengan kalian. Mereka cuma berdua. Apa yang kita takutkan? Lin Lai Feng itu, aku meremehkannya. Kali ini, kita sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Berani sekali kau datang sendirian, menyusup ke keluarga Liuku. Entah kau memang pemberani. Masih hijau dan polos. Kalian berdua yang bekerja sama membasmi keluarga Li. Keluarga Liu kami tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Kami hanya mengikuti di belakang orang-orang besar, mengais rezeki yang tersisa. Jadi, kamu adalah salah satu pelakunya. Nyawamu ini adalah hasil mengais. Daripada bersikap tidak tahu diri, lebih baik mengubur diri di pelosok desa. Berani sekali kau masih muncul di tempat umum. Kau benar-benar tak tahu diri. Ternyata memang kalian. Peristiwa keluarga Li dibantai. Aku pasti akan menuntut balas pada kalian dan mencari tahu kebenarannya. Keluarga Li sebenarnya memiliki keunikan apa sampai bisa memancing musuh, membantai seluruh keluarga mereka? Mungkinkah mereka menyimpan harta karun? Aku hanya menjalankan perintah. Aku juga tidak tahu hal lain. Buang-buang waktu saja. Cepat habisi dia, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Sayangku, hari ini kau pasti tidak akan bisa pergi dengan selamat. Bunuh dia. Tunggu sebentar. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Pukuli dia sampai babak belur di depanku. Dia berani mengacaukan rencanaku. Li Muchen, kau cuma orang miskin. Jangan kira dengan mendekati keluarga Lim, kau bisa langsung melesat ke atas dan menjadi sosok yang mulia. Percuma saja kau bermimpi. Tunggu sampai 3 hari lagi. Akan kucincang tubuhmu untuk kujadikan makanan anjing liar. Nanti saatnya tiba. Wanita tak tahu diri ini akan diseret pergi dan dipermalukan. Kembalikan tunanganmu, Lin Manking. Jadikan dia milikku. Serang dia. Beraninya kau masih congkak. Lumayan hebat juga kau. Itu cuma trik receh. Bangun kalian semua. Tembak dia. Pantas saja kau bisa menghadapi Lin Feng dan masih selamat. Dia memang. Rupanya kau memang berbakat. Anak ini sudah pasti tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, itu seperti memelihara harimau yang suatu hari akan menerkam. Ini adalah wilayah keluarga Liu kami. Mari kita lihat. Masih berani lancang atau tidak? Tidak mungkin. Mustahil. Dia itu siluman. Ilmu bela diri yang dilatih anak ini luar biasa. Tidak. Ini adalah ilmu dewa. Si brengsek ini selama bertahun-tahun ini. Takdir macam apa yang kau miliki? Aku memiliki tubuh kebal bagai baja. Sedikit peluru ini bahkan tak cukup untuk menggaruk gatalku. Bukannya kau bisa ilmu rahasia? Ayo, serang. Atas. Menghancurkan jiwa dan raga. Pergi. Ternyata benar-benar ilmu sesat. Hancur. Jangan mendekat. Kita berada di pihak yang sama. Kau harus melindungiku. Hentikan. Jika kau ingin kekasihmu tetap hidup,
Lebih baik kau berlaku baik. Cengkeh. Lila, selamatkan aku. Kakak Muchen, selamatkan aku. Tolong aku. Dia melukai kakak MA. Bawa aku ke sini. Saudara Muchen, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Mereka menerobos masuk. Ah, jangan banyak tingkah. Lepaskan dia sekarang. Sekarang kau tahu takut? Sudah terlambat. Kecuali kau membuang sendiri kekuatan surgawimu. Baru kami akan melepaskannya. Lepaskan anakku. Jika sesuatu terjadi padanya, pacar kesayanganmu itu juga akan mati. Bebaskan Ding Xiang sekarang. Untungnya kita sudah bersiap-siap dari awal. Jika kau berani menyentuhnya lagi, saudara baikmu ini akan tewas seketika. Chen, aku telah mengecewakanmu. Aku gagal melindungi Ding Xiang. Ini bukan salahmu. Lepaskan mereka sekarang. Li Muchen, kuakui, kau memang hebat. Tapi kami memiliki sandera. Kau tak mungkin bisa masuk ke dalam ponsel untuk menyelamatkan kekasihmu, bukan? Bebaskan anakku. Dan aku akan melepaskan saudaramu. Nyawa anakmu ada di tanganku. Takkan bisa menyaingi saudaraku. Bahkan seujung jari pun kau tak pantas. Lepaskan juga Ding Xiang. Kau ingin nyawa dibayar nyawa? Mimpi indah kau. Begini saja, Li Muchen. Keluarga Liu kami menjaya berkat dunia judi. Ayo kita bertaruh satu ronde. Jika kau menang, kami akan bebaskan mereka. Jika kau kalah, jangan banyak tingkah. Menyerahlah saja. Bertaruh apa? Nyawa taruhannya. Baik. Aku yang bertaruh. Ayahku itu dianggap raja judi Kotahi. Itu adalah restu dari langit sendiri. Seumur hidupnya, dia tak pernah sekalipun kalah. Biar ku ceritakan padamu. Kau sudah tamat. Jangan kira, dengan segala kemampuan yang kau miliki, kau bisa leluasa semaumu. Hari ini akan kuajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik. Masih muda memang. Tak tahu tinggi rendahnya langit. Tapi, masih ada kesempatan bagimu. Asal kau mau menyerah. Aku rela bersujud memohon ampun. Takluklah padaku. Masih ada kesempatan kau pergi dengan selamat. Mu Chen. Bagaimana kalau kita cari jalan lain saja? Tidak apa-apa. Sudah, jangan banyak bicara. Bukannya kita bertaruh nyawa? Mulai saja. Baik, ayo kita bertarung. Pistolku ini ada 6 slot kosong. Sekarang, aku masukkan 2 peluru. Masih tersisa 4 slot kosong. Mari kita lempar dadu. Bandingkan angkanya. Yang dapat angka lebih besar, duluan. Pistol diarahkan ke kepala. Hidup atau mati. Itu semua tergantung takdir masing-masing. Bertaruh. Kena. Takdir ternyata memihak kita. Biar lelaki ini menghancurkan dirinya sendiri. Jangan banyak omong. Ayahku adalah raja judi. Saksikan baik-baik. Kalian lihat? Hebat, kan? Aku tanya, siapa yang paling hebat? Sudah kuduga. Yang diberkati langit adalah keluarga kita, keluarga Liu. Pemuda, kuharap kau juga memilikinya.
keberuntungan seindah ini. Ding San. Mu Chen. Ini terlalu berbahaya. Tidak akan ada kemungkinan terburuk. Ternyata, aku pun cukup beruntung. Memang hebat, saudaraku. 1 orang, 1 peluru. Terlalu lambat. Bagaimana kalau? Mari kita percepat sedikit. Kau gila. Tidak mungkin. Kok bisa seberuntung ini? 3 kali tembakan berturut-turut. Semuanya peluru kosong. Giliranmu, 2 tembakan. Tinggal 3 peluru tersisa. Ada 2 peluru tajam. 1 peluru kosong. Aku tidak percaya. Kau memang sangat beruntung. Bagaimana, berani tidak? Kalau kau tidak berani, lepaskan Ding Xiang sekarang juga. Aku, Liu Sihai. Sejak usia 13 tahun sudah merantau. Sudah berjuang bertahun-tahun. Baru bisa meraih pencapaian seperti sekarang. Aku tidak percaya. Nasibku akan berakhir di sini hari ini. Hei, bocah. Siapapun kau, aku tidak peduli. Penerus keluarga Li atau keluarga Yang. Cari gara-gara denganku. Kamu masih terlalu hijau. Sisanya, semuanya adalah peluru tajam. Ku beritahu padamu, sudah pasti nasibmu berakhir. Di usia semuda ini, masih ada anak muda berkemampuan. Bisa sampai di hadapanku. Awalnya aku sempat berpikir, ingin merekrutmu sebagai talenta. Tapi kau tetaplah keturunan keluarga Li. Pada akhirnya, kau bagaikan serigala yang tak bisa dijinakkan. Tapi tenang saja. Hari ini, meski kau hanya sendiri di sini, aku akan tetap memberimu sambutan yang semestinya. Ayo, bersamaku, serukanlah. Mohon putra keluarga Li, Tuan Li, menempuh jalan buntu. Bersiaplah menyusul ke alam baka. Undang Tuan Li, penerus keluarga Li, menutup jalan hidupmu sendiri, menghadap sang maut. Mu Chen. Jangan tembak. Tinggal 2 peluru. Tapi keduanya adalah peluru tajam. Ashan. Lepaskan. Yang dipertaruhkan adalah nyawa. Kau takut? Sudah terlambat. Sebelum meninggal, Li Tianche adalah pria yang sangat terpuji. Kenapa? Menurutku, kau jauh di bawah dia. Jangan dengarkan hasutan mereka. Begitu kau menarik pelatuknya, nyawamu benar-benar akan melayang. Tembakan ini, biar aku yang melakukannya. Ashan rela berkorban untuk saudara. Aku rela mempertaruhkan nyawaku. Kamu lebih hebat dariku. Kamu lebih mampu dariku. Jaga Ding Xiang baik-baik. Aku kehabisan kata-kata. Rezekimu selalu berlimpah. Keluarga Liu, semoga Yang Maha Kuasa juga selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Main licik. Ayah. Li Muchen. Hormat pada kepala keluarga Liu. Menghancurkan jalan hidupmu sendiri. Jalan sendiri ke alam baka. Hari ini kalian juga jangan bermimpi bisa keluar hidup-hidup. Kutanya padamu. Tragedi pembantaian keluarga Li. Sebenarnya apa yang terjadi? Seluruh keluargamu dibantai tanpa ampun. Bahkan tikus di dalam liang pun sudah dihancurkan sampai halus. Dalam keadaan seperti ini,
Kau masih bisa diselamatkan keluar. Benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tidak mau jujur, ya? Aku bicara, aku bicara. Aku hanya orang kecil. Apa yang disuruh orang lain, itu yang kulakukan. Aku benar-benar tidak tahu siapa dalang di balik semua ini. Aku. Ada mantra rahasia yang ditanamkan padanya. Jika kau berani mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya, dia akan tewas keracunan. Kejam sekali. Cepat lepaskan Ding Xiang. Serahkan dia padaku. Atau kau akan menyesal. Aku lepaskan, aku lepaskan. Lepaskan dulu aku, ya? Halo. Lepaskan perempuan itu. Kau dengar tidak? Bawa perempuan ini pergi. Kakak Mu Chen. Halo, halo. Ding Xiang. Apa yang terjadi? Ding Xiang dibawa kemana? Aku juga tidak tahu. Ini ayahku. Dan diatur oleh Tuan Wu. Tampaknya aku datang terlambat. Liu Sihai dan Wu Xian. Dua orang yang tak berguna itu. Bahkan kau seorang saja. Anak hijau yang belum kering air liurnya. Tidak bisa mereka atasi. Kau ini siapa? Selama ini kau mencari kami? Bentuk segel. Ini ternyata formasi tempur? Mu Chen, aku tidak bisa bergerak. Dulu, ayahmu meremehkan ayahku. Tapi akhirnya malah dipermainkan oleh ayahku. Hampir tewas berkali-kali. Kau hanya bisa menyaksikan. Anggota keluarga Li satu persatu tewas mengenaskan. Ayahku memerintahkanku untuk menyingkirkanmu. Tapi ternyata kalian diselamatkan oleh kepala pelayanmu. Hingga kau berhasil melarikan diri. Sekarang, saatnya aku yang membayar semuanya. Li Mu Chen, cintailah aku. Ilmu rahasia yang sangat dahsyat. Tubuh emasku ternyata tak mampu menahannya. Mungkin kan? Apakah hari ini aku benar-benar akan binasa di sini? Hentikan. Putri satu-satunya keluarga Lin di Hecheng. Lin Manqing. Kepala keluarga Qian, Qian Tianming. Serta Youna. Dua keluarga besar ini bergerak bersama. Separuh kota He berguncang hebat. Jangan-jangan semuanya demi Li Mu Chen. Kalian datang ke sini? Li Mu Chen adalah tunanganku. Aku takkan biarkan kalian menyakitinya. Aku sudah menginvestasikan segalanya padanya. Tak mungkin ku biarkan dia diperlakukan semena-mena seperti ini. Tuan Zha, aku jadi penasaran. Keluarga Zha, apa alasanmu membantu keluarga Liu? Jangan-jangan diam-diam kalian sudah bersekutu? Keluarga Lin dan keluarga Qian. Hubungan kalian kan tidak dekat. Tapi nyatanya kalian bisa bekerja sama menyelamatkan orang. Hari ini, jika kau berani menyakitinya, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Apakah ini berkaitan dengan Qian Lin? Dua keluarga yang bermusuhan. Benar. Jika kau ingin membunuh Li Mu Chen, langkahi dulu mayatku dari atas jenazahku. Aku bertanya padamu, apakah keluargamu, keluarga Cha, yang membantai seluruh anggota keluarga Li? Kau ingin tahu? Hadapilah sendiri kebenarannya. Datang saja ke keluarga Cha kami. Coba tanya leluhur kami. Leluhur kami sekarang sudah mencapai tingkat setengah dewa. Menghancurkanmu semudah menginjak serangga. Begitu sederhana. Hari ini masih ada keluarga Qian dan Lin yang melindungimu. Kau memang beruntung. Lain kali belum tentu ada keberuntungan sebesar ini. Berhenti. Hati-hati.
Man King. Zashiki. Berani-beraninya kau menyentuh anggota keluarga Lin. Dia sendiri yang mendekat. Apa urusannya denganku? Kau mencari kami? Masalah keluarga Zha. Baiklah. Keluarga Cha kami. Kami tunggu kabar baikmu. Man King. Jangan kejar lagi. Kita kekurangan orang. Khawatir terjadi sesuatu. Man King. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku dilindungi cahaya emas. Buat apa kamu menerjang ke sini? Aku belum sempat bereaksi. Sudah lebih dulu berlalu. Mungkin karena aku terlalu mengkhawatirkanmu. Man King. Racun yang dibawa anak panah itu sudah kubersihkan sepenuhnya. Kedepannya, kau hanya perlu beristirahat dengan baik. Kalau kamu, bagaimana kondisimu? Tidak apa-apa. Luka dalamku tak kunjung sembuh. Seolah-olah keluarga Cha menaruh mantra rahasia yang tak dikenal. Sejak almarhum ayah. Untuk Man King, kau telah menyelamatkan keluarga Lin. Tak terhitung berapa kali. Mu Chen, asal kau mengangguk, keluarga Lin kami akan menjadi milikmu. Kalau bukan karena bergegas datang membantuku, Man King takkan terluka. Jangan khawatir tentang diriku. Demi dirimu. Dengan sepenuh hati, aku rela. Yang kuinginkan hanyalah kau baik-baik saja. Kondisiku sudah jauh lebih baik. Yona sedang menunggumu. Awalnya, kukira dia perempuan jahat. Tak kusangka dia bahkan sanggup mengorbankan nyawanya untukmu. Aku salah menilainya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya. Cepat pergilah. Adik Mu Chen, bagaimana lukamu? Kenapa wajahmu masih terlihat pucat sekali? Aku baik-baik saja. Aku tak bisa memecahkan ilmu rahasia ini. Harus ada cara. Jangan khawatir. Ding Xiang hanya sedang dikurung. Seharusnya dia tidak akan terancam nyawanya. Untuk sementara, keluarga Cha masih harus menggunakan aroma cengkeh untuk memancingmu muncul. Seharusnya tidak akan mudah untuk menyentuhnya. Keluarga Cha memang salah satu dari 4 keluarga besar di kota He. Tapi selama ini selalu rendah hati. Keluarga intinya sudah pindah ke kota Guang di pesisir. Terkenal dengan industri kesehatannya. Kini mereka tiba-tiba muncul sendiri. Sudah merupakan petunjuk terbesar yang kita miliki. Keluarga Cha, di balik praktik ilmu rahasia mereka, juga membuka rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa. Namun rumah sakit pribadi yang mereka kelola, reputasinya selalu buruk. Sudah menjadi rahasia umum. Mereka hanya peduli pada uang, bukan manusia. Orang biasa yang berobat ke sana dengan mudah bisa terjerumus hingga jatuh miskin. Pemimpin keluarga Cha saat ini adalah Cha Shiki. Diam-diam, Zha Minghui melakukan hal-hal yang tak pantas disinari terang. Kekuatan kedua saudara itu sungguh luar biasa. Kuingatkan padamu, jangan sembarangan berurusan dengan mereka. Leluhur keluarga Zha, ada apa sebenarnya dengannya? Kabarnya, ia mendalami ilmu dewa dan sudah lama bertapa. Puluhan tahun tak pernah keluar. Semua orang bilang, sudah setengah dewa kau ini. Mendingan kau yang menunduk dulu. Aku dan keluarga Lin akan membantumu bicara. Ada dendam, balas dendam. Ada sakit hati, lunaskan. Aku percaya ini.
Beberapa hari yang lalu, Ding Xiang bilang mau buatkan kita beberapa helai kaos dengan nama kita sendiri. Sekarang, aku ingin tahu kabarnya sekarang. Mu Chen, ini surat dari Ding Xiang untukmu. Kak Mu Chen, setiap orang pasti punya takdirnya masing-masing. Jika semuanya kulakukan untukmu, maka itu semua akan sangat berharga. Aku berharap bocah kecil itu dulu yang suka memungut sampah, saat sudah besar nanti bisa menjalani hidup yang bahagia. Ini untukmu, kakak Mu Chen. Kamu belum makan, Ding Xiang. Aku sudah kenyang, kakak Mu Chen. Ding Xiang pasti senang sekali. Sebenarnya, sudah lama Ding Xiang menyukaimu. Hanya saja, dia merasa dirinya tak pantas untukmu. Karena itu, dia tak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Masan, ada sejumlah uang yang kutinggalkan untukmu. Pergilah dari sini dengan uang itu. Jaga baik-baik dirimu. Selain itu, tolong sampaikan pada Lin Man King dan Yona. Jangan biarkan mereka mencariku. Kau mau pergi kemana? Aku akan menyepi untuk latihan. Untuk menyelamatkan Ding Xiang. Shifu. Guru. Shifu tidak ada di sini. Ilmu rahasianya kambuh lagi. Muridku. Guru. Muridku telah dikenai ilmu rahasia. Hingga kini tak bisa terurai. Apa yang harus kulakukan? Tunggu kau menembus tingkat setengah dewa. Dengan sendirinya akan terurai. Tapi muridmu ini bodoh dan lamban. Hingga kini tak kunjung bisa menembusnya. Sejak kecil hidupmu penuh rintangan. Setelah belajar, kau tutup hatimu. Jika ada yang mencurahkan perasaan tulus padamu, pemahamanmu akan tumbuh dengan sendirinya. Pergilah. Guru. Guru. Air mata tulus yang mengalir. Selain Ding Xiang, siapa lagi yang akan menangisiku dengan tulus? Mu Chen, kau sudah bangun. Kau baik-baik saja? Ashan bilang kau diculik orang. Aku khawatir sekali terjadi sesuatu padamu. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Ashan, cepat ambilkan obatnya. Ini obat yang Jiena dapat setelah memohon pada keluarga Wen, ahli pengobatan turun-temurun, untuk mendapatkan ramuan rahasia ini. Katanya bisa menetralkan ilmu gaib itu. Cobalah, sayang. Apa? Kau menjual bar yang sudah kau kelola bertahun-tahun? Bar itu adalah kenangan. Bagaimana bisa lebih penting darimu? Mantra rahasianya mulai memudar. Inikah air mata cinta sejati? Kukira kau mendekatiku hanya untuk keuntunganmu saja. Tak kusangka kau benar-benar mencintaiku. Ternyata di dunia ini, benar-benar ada perasaan yang tulus seperti ini. Obat ini, khasiatnya luar biasa sekali. Kepalaku pusing. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau tidak apa-apa?
Teknik rahasia dalam tubuhmu sudah terpecahkan. Mu Chen, kamu baik-baik saja? Man King, bukannya lukamu belum sembuh? Hati-hati. Yang penting kau baik-baik saja. Meski kau bersama orang lain, aku rela. Berhasil. Inikah kekuatan cinta sejati? Lukaku. Semuanya sudah baik-baik saja. Kurasa semua penyakit dalam diriku telah lenyap. Ini semua kekuatan kalian yang membuatku bisa berubah. Man King, Kak Na, alasan aku bisa melewati ini semua. Semua ini berkat kalian. Bulan ini, keluarga Cha akan datang ke Guangxi, menggelar sebuah simposium medis. Mereka akan mengundang para dokter ternama dari seluruh penjuru dunia, beserta grup-grup medis terkemuka. Inilah momen penting bagi mereka untuk membangun reputasi. Keluarga Cha telah memberikan mantra rahasia pada Ding Xiang. Acara besar ini juga akan dihadiri oleh Ding Xiang. Semuanya setengah langkah menuju kesempurnaan. Siapa yang lebih kuat belum bisa dipastikan. Hati-hati. Mereka pasti sengaja. Mereka menargetkan kita. Pasti ulah keluarga Zha. Beberapa hari ini, ilmu rahasia saja. Pembunuh bayaran terus berdatangan. Sungguh licik. Itu membuktikan mereka takut. Meskipun keluarga Zha adalah penguasa lokal di sini, bukan berarti mereka tak punya musuh sama sekali. Keluarga Wen dari kota Guang awalnya juga merintis dari bisnis medis. Beberapa tahun terakhir ini kerap ditekan oleh keluarga Zha. Kita bisa bekerja sama. Kepala keluarga Wen yang sekarang ingin bertemu dengan kami. Keduanya, pastilah Nona Na dan Nona Lin. Sungguh, mendengar 100 kali tak sebanding dengan sekali bertemu. Salam kenal, Nona Wen. Halo. Silakan duduk. Keluarga Wen kami terus-menerus dipersempit oleh keluarga Cha. Ruang untuk bertahan hidup. Aku harus menemukan mitra kerjasama yang terpercaya. Bisakah ku percayai kalian? Keluarga Cha serakah bagai serigala, ingin menaklukkan kota He. 3 keluarga besar lainnya. Kami sudah tak bisa berkompromi lagi. Konferensi pertukaran medis keluarga Cha akan digelar besok. Mereka sangat serius menanganinya. Pengamanannya super ketat. Kalian punya undangan? Masih dalam proses. Keluarga Cha terus mengirim orang membuntuti kita untuk mencegah kita mengacau. Bahkan berniat mencelakakan kita. Keluarga Wen punya undangan. Nanti saat waktunya tiba, kalian bisa pura-pura sebagai anggota keluarga Wen. Ikut aku masuk ke dalam. Ilmu pengobatan keluarga Cha tidak lain hanyalah tipu muslihat. Akal-akalan yang mengeksploitasi rakyat kecil. Dalam forum pertukaran medis kali ini, aku harus membongkar kebohongan mereka. Menghancurkan reputasi mereka sepenuhnya. Apa aku memberitahunya? Gosip terbaru di kota He. Kabarnya sudah menyebar sampai ke kota Guang. Kudengar, Kak Na dan Nona Lin, demi seorang pria, bersatu menghancurkan keluarga Liu. Orang yang dimaksud, jangan-jangan, itu kamu? Memang tajamnya gunjingan.
Aku malah digosipkan sebagai perusak hubungan. Dia orangku. Dia adalah tunanganku. Kami tak punya kuasa sebesar itu menghadapi keluarga Liu. Ini semua berkat adikmu Chen. Kalian terlalu memujinya, ya? Pria seperti dia, tanpa kekayaan, tanpa latar belakang keluarga, mana mungkin bisa menghancurkan keluarga Liu? Kukira kita bisa bekerja sama dan sama-sama untung. Tapi sekarang, sudahlah. Aku tidak mau bekerja sama dengan orang yang otaknya cinta melulu. Tunggu. Siapa yang izinkanmu menyentuh tanganku? Keluargamu adalah keluarga dokter ternama. Tapi kenapa justru kamu sendiri yang keracunan? Kau berasal dari keluarga dokter terpandang. Mengapa justru dirimu sendiri yang masih menderita racun? Hal ini hanya beberapa sesepuh dari keluarga Wen yang mengetahuinya. Bagaimana bisa kau tahu? Jangan-jangan kau menyuap orang dari keluarga kami? Aku cuma orang biasa di dunia medis. Seperti melukis di hadapan pelukis maestro. Keluarga Wen kami adalah keluarga legendaris di dunia kesehatan. Aku sama sekali tidak pernah mendengar namamu sebelumnya. Karena aku adalah orang yang berada di balik layar. Kau sedang bercanda denganku? Jangan-jangan kau mengikutiku? Nona Wen, jangan menilai tanpa tahu semuanya. Tak perlu banyak komentar. 8 kata ini kuberikan untukmu. Waktu itu, kakekku terbaring di rumah sakit. Kalau saja bukan karena Mu Chen yang turun tangan, sampai sekarang pun mungkin belum bisa diselamatkan. Dia kan cuma punya 1 hidung, 2 mata. Mungkin cuma sedikit lebih tampan dari pria biasa. Memangnya ada yang istimewa darinya? Dasar gadis ini kelihatannya pintar, tapi sebenarnya otakku memang agak tumpul. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Nona Wen, Mu Chen memang menguasai ilmu pengobatan. Sekelompok orang datang ke kota Guang untuk menipu orang. Aku datang sia-sia saja. Ayo kita pergi. Dasar lelaki brengsek. Lepaskan kakiku. Lepaskan Nona. Saat kau berusia 10 tahun, kakiku terluka parah. Kena dingin, kena panas, atau saat hujan turun. Sakitnya tak tertahankan. Belum lagi, sudah berobat ke dokter manapun, tak kunjung sembuh. Benarkah? Sebenarnya, kamu ini siapa? Bagaimana bisa kamu tahu sampai detail luka di masa kecilku? Semuanya kamu ketahui dengan jelas? Berhentilah memijat. Lagian, kamu bukan dokternya aku. Caranya berantakan sekali. Sama sekali tidak profesional. Kakiku. Kok terasa panas begini? Nona, biar kusuruh dia pergi. Sebentar. Kakimu ini ada pembekuan darah di dalam. Terapi akupuntur biasa sama sekali tidak akan mempan. Harus dengan energi murni dari orang yang sudah latihan, ditambah dengan teknik pijat khusus, baru bisa melancarkan peredaran darah. Orang yang belajar ilmu bela diri itu cuma tipu-tipu dukun. Sudah. Coba gerakan. Bukankah sudah kukatakan padamu? Kakiku sudah 13 tahun. Lumpuh total. Kau sedang mengejekku, bukan? Nona Wen. Kalau begitu, mari kita coba. Bukannya sudah kubilang? Kakiku sama sekali tak bisa digerakkan. Kalian pasti bersekongkol menipuku.
Aku akan. Kakiku. Nona, kakimu bisa bergerak. Mustahil. Kakiku. Kakiku benar-benar bisa bergerak. Apakah kau dewa? Tapi aku hanya. Aku cuma orang biasa. Nona Wen. Meskipun kamu berasal dari keluarga dokter ternama, ingatlah satu hal ini. Di balik gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Sudahlah. Kalau begitu, Nona Wen. Kalau kamu tidak mau bekerja sama dengan kami, lebih baik kita pergi saja. Tuan Li. Maaf. Aku yang salah barusan. Aku salah paham tentangmu. Kumohon maafkan aku. Tuan Li. Tolong selamatkan Nona kami. Ada rela melakukan apa saja. Ada, jangan begini. Nona. Bisa berdiri lagi adalah mimpimu. Tolong selamatkan Nona. Ada rela menempuh bahaya untukmu. Sudah, jangan lanjutkan. Aduh, baiklah. Bangunlah. Kaki Nona muda kalian ini tidak separah itu kok. Dengan beberapa kali akupuntur ditambah terapi dariku, dia sudah bisa berdiri lagi. Sungguh. Nona. Kakimu bisa disembuhkan. Tuan Li. Jika Tuan benar-benar bisa menyembuhkan kakiku, Tuan adalah penyelamat hidupku. Ada yang bisa saya bantu? Semua keinginanmu akan kupenuhi. Hanya ini yang kubutuhkan. Senang bekerja sama denganmu. Jangan pergi. Kakanda. Tidak apa-apa. Kita ini rekan kerja. Nanti pasti masih ada kesempatan bekerja sama lagi. Hadirin sekalian. Selamat datang di acara pertukaran ini. Teman seperjuangan itu. Para hadirin sekalian. Saudara pasien ini. Di kepalanya terdapat sebuah tumor yang terus membesar dan telah menekan saraf-sarafnya. Itulah sebabnya dia kehilangan penglihatannya. Tapi tak perlu khawatir. Hari ini akan kugunakan teknik rahasia dariku. Dipadukan dengan ramuan eksklusif dari grup Cha. Mari kita buktikan apakah ini bisa menyembuhkannya. Ayo. Aku bisa melihat. Sudah sembuh. Luar biasa sekali. Setelah obat ini diluncurkan, di dunia ini tidak akan ada lagi orang buta. Grup farmasi keluarga Cha ini, sejak didirikan hingga kini, tak henti-hentinya menyembuhkan dan menolong orang. Sungguh penuh welas asih. Menurutku, di otak orang ini sama sekali tidak ada tumor. Ternyata memang cuma kebohongan belaka. Saat usiaku 10 tahun, aku mengalami kecelakaan. Zashiki pura-pura mengobatiku. Padahal diam-diam memberiku racun. Selama bertahun-tahun ini, ia terus memanfaatkan cacat kakiku untuk mengancam keluargaku. Hadirin sekalian, semua itu, yang bisu, yang lumpuh, penyakit berat seperti tumor. Tapi semua itu tak apa. Hari ini, akan kusembuhkan satu persatu.
Semuanya. Penyakit aneh gadis itu. Paling parah. Penciuman. Dan penglihatannya hilang seluruhnya. Andai tanpa ramuan ajaib kita, dia sudah lama tiada. Itulah Cengkih. Apa yang mereka lakukan padanya? Shanzi. Jangan gegabah. Mereka menyiksanya. Aku akan naik untuk menyelamatkan Ding Xiang. Shanzi. Kau tidak percaya padaku? Aku percaya. Yang akan membawa Ding Xiang pulang. Ada. Ambilkan benda itu untukku. HM. Grup Farmasi Cha. Dengan segenap upaya. Ramuan yang diciptakan. Setelah meminumnya, segala penyakit pun lenyap. Sungguh hati seorang tabib yang mulia. Sebotol. Hanya 100.000 saja. Sebelum acara pertukaran ilmu dimulai, sudah banyak yang memesan. Ayahku telah lumpuh selama bertahun-tahun. Aku yang beli. Rumah sakit kami pesan 300 botol. Aku mau 500 botol. Biar aku saja yang beli. Aku ambil 10 botol. Aku yang ambil. Para hadirin sekalian, setelah acara resmi berakhir, silakan hubungi tim marketing kami. Untuk setiap orang, pemesanan terbatas. Maaf, permisi. Aku tidak percaya. Menurutku, para pasien di sini tidak ada yang benar-benar sakit. Mereka tidak sakit. Kamu yang sakit. Bisakah kau bicara? Dia itu bisu. Buat apa menanyakan hal yang tidak perlu? Oh, ya? Kau ini gila ya? Dengan sekali tendang, aku bisa membuat orang bisu berbicara. Kalau begitu, apa aku adalah dewa penyembuh di dunia? Itu palsu. Apa kau tidak punya hati nurani sedikit pun? Berani-beraninya kau jual obat palsu. Di depan banyak orang seperti ini. Ia berani menipu dan membohongi publik. Sekarang kau tahu rasa malu, ya? Uang ini tidak usah kau kembalikan. Ini. Grup Cha ini. Ternyata menyuap pasien. Penipuan dan pemalsuan. Kalau ini benar adanya. Grup keluarga Cha yang terhormat. Reputasi puluhan tahun. Bukan hancur dalam sekejap? Benar sekali. Kami berterima kasih kepada Bapak yang telah membantu kami membongkar penipu. Kalau tidak, sampai sekarang kami masih terus dibodohi. Mari kita lupakan si penipu tadi. Produk obat dari Cha Pharmaceutical. Dijamin asli, tidak menipu tua maupun muda. Sembuh seketika. Tidak percaya? Bagi penonton yang sedang sakit, silakan maju dan buktikan sendiri. Selain itu, grup Cha kami juga mengundang khusus Direktur Riau, Dr. Zhong, spesialis tumor ternama, serta profesor berpengalaman dari luar negeri, Profesor San. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Ini bukan untuk mengobati kakekku. Apakah itu Direktur Riau? Mereka adalah beberapa nama legendaris di dunia medis. Keluarga Zha ternyata berhasil mendatangkan mereka. Andai saja kita bisa memiliki dukungan dari para dokter terpandang dan dihormati ini, maka takkan ada yang berani meragukan keluarga Zha lagi. Direktur Riau, Kepala Zhong, Profesor San. Bukan maksudku menghina kalian. Tapi kenyataannya, anak muda ini terlalu nekat dan gegabah. Dia bahkan berani menuduh kami, perusahaan farmasi keluarga Cha, menjual obat palsu dan melakukan penipuan. Kami jelas tidak bisa menanggung.
tanggung jawab sebesar ini. Karena itu kami mengundang kalian bertiga ke sini. Untuk memberikan bimbingan. Aku, bagian tubuhku dari pinggang ke bawah lumpuh total. Biarkan aku yang coba. Baiklah, pasien yang satu ini adalah relawan naik ke panggung. Silakan kalian bertiga. Bantu aku periksa. Apakah dia benar-benar tidak bisa bergerak? Memang sudah lumpuh total. Tuan Li, jika kau tidak percaya, kau juga bisa memeriksanya sendiri. Kakinya memang lumpuh. Tapi bukan karena kecelakaan. Ini adalah rahasia gaib. Tuan muda, minumlah ramuan ini. Kaki Tuan pasti akan pulih. Terima kasih. Jadi begini maksudmu? Kalau memang sudah sembuh, cobalah bangun dan berdiri. Sekarang aku merasa sangat baik. Kakiku terasa sangat nyaman. Sekarang aku bisa langsung berdiri. Tampaknya ramuan ini sia-sia saja. Sudah jelas penyakitnya terlalu parah. Sudah tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Kau pikir kau hebat, ya? Kalau memang jago, sembuhkanlah penyakitnya. Aku lihat kau hanya bisa berkomentar. Kurasa kau sama sekali tidak bisa apa-apa. Ayo kita buktikan. Bangunlah. Kau siapa? Jangan ganggu aku saat mengobati pasien. Pergi sana. Aku sudah bisa berdiri. Aku sudah baik-baik saja. Mu Dai. Kakiku sangat sakit. Tuan, kakimu sudah sembuh total. Kalau memang belum sembuh benar, biar aku yang obati lagi untukmu. Sudah. Benar-benar sembuh sempurna. Tuan Li. Dalam forum pertukaran medis keluarga Cha ini, sungguh menarik perhatian. Seperti yang dikatakan adikmu, seorang tabib tentu punya hati yang mulia. Dan juga dia. Kalian bilang umurnya tak akan lama lagi. Benar. Dia tidak akan bertahan hidup. Di tubuhnya ada ilmu hitam peninggalan leluhur. Tak ada yang bisa memecahkannya. Li Muchen. Teruslah menantinya. Matinya dengan darah mengalir dari 7 lubang di wajah. Kalian tega sekali menyakiti orang lain. Kelak, karma pasti akan membalas perbuatan kalian. Adikku Mingming. Sebelumnya sudah sembuh setelah minum obat. Semua ini karena kau yang memfitnah Tuan Cha. Hingga akhirnya penyakitnya kambuh lagi. Kau ini pembunuh. Kalau aku memang si pembunuh, di hadapanmu, akan kusembuhkan dia sepenuhnya. Jangan coba-coba sentuh adikku. Sayangku, kau tega menyihir Ding Xiang dengan ilmu hitam kejam yang mematikan seluruh inderanya. Ding Xiang akhirnya tersadar.
Sudah cukup, Tuan Li. Jangan berlagak misterius lagi. Semua trik murahanmu ini, kalau menghadapi penyakit yang benar-benar rumit, sama sekali tak ada gunanya. Terus saja berlagak, kau. Penyakit seperti ini hanya keluarga Cha yang bisa menyembuhkannya. Benarkah? Ternyata benar-benar penipu. Gadis ini sepertinya tidak akan bisa bangun. Jangan-jangan dia dikirim keluarga saingan kita? Sengaja datang untuk mengacaukan segalanya? Ding Xiang akhirnya tersadar. Teriak-teriak terus, mau panggil arwah? Kalian teriak sampai serak pun, dia takkan bangun. Kalau kalian terus mengobatinya seperti ini, yang ada malah memalukan diri di depan semua orang. Ding Xiang, kembalilah. Aku berjanji akan menjagamu sepenuh hati. Ding Xiang, kau sadar? Ding Xiang, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa memecahkannya? Tuan Li, dengan cara-cara tidak lazim seperti ini, untuk menyelamatkan pasien, sekalipun berhasil, itu hanyalah kebetulan belaka. Hadirin sekalian, dibandingkan dengan perusahaan farmasi keluarga Cha kami, yang telah berkecimpung selama setengah abad dalam forum medis terkemuka, dia tak lebih dari seorang tabib desa tanpa latar belakang jelas. Kalian berani percaya sama omongannya? Iya, sampai nama aslinya aja kita nggak tahu. Di kalangan profesional, siapa dia sebenarnya, orang pada nggak ada yang kenal. Masa iya? Cuma karena keluarga Cha punya harta berlimpah, lalu dikirim khusus buat menjebak mereka? Waduh, kalian buta ya? Lihat tuh betapa hebatnya ilmu saudaraku. Masa kalian nggak bisa melihatnya? Aduh, yang bener aja. Lihatlah kawan baiknya itu. Cara bicaranya seperti preman. Orang seperti dia. Kalian berani percaya pada keahlian medisnya? Kalian sungguh berani percaya? Perkataan yang keluar dari mulutnya. Kami yang jamin. MU Dai. 3 orang. Jangan sekali-kali tertipu olehnya. Semuanya. Jika kau masih percaya pada kami bersedia menjamin Tuan Li. Dia ini. Jangan-jangan dia murid kalian? Aku tak pernah dengar soal ini. Kami ini orang yang angkuh. Kemampuan kami jauh di bawahnya. Mana mungkin kami jadi gurunya? Benar. Ilmu pengobatan Tuan Li telah kami saksikan sendiri. Bandingkan dengan kemampuan kami, tidak sebaik dia sama sekali. Dia berasal dari pegunungan. Orang-orang miskin yang tidak tahu apa-apa. Usianya bahkan tidak sebesar ukuran sepatu Anda. Anda tidak bisa berbohong begitu saja. Kami tidak berbohong. Meskipun Tuan Li tidak terkenal, tapi muridnya, Anda semua harus tahu. Mendengus. Oke. Coba katakan dengan jelas. Kalian semua juga dengarkan baik-baik. Aku ingin tahu siapa orang hebat yang dimaksud. Bahkan kami saja belum pernah mendengarnya. Hormat pada guru. Benar atau tidak ini? Beberapa orang yang sudah setengah baya ini, para legenda di industri. Gurunya ternyata adalah seorang yang baru berusia 20-an tahun. Pemuda biasa. Kalau begitu, Tuan Li Muchen di atas panggung ini, bukankah dia itu ahli pengobatan terhebat, bukan cuma di negeri ini, tapi bahkan di seluruh dunia? Sungguh yang paling puncak. Profesor sekali berkalian. Bagaimana bisa malah mau berguru padanya? Dekan Yao, bercandamu harus ada batasnya. Jangan-jangan kau sudah disuap olehnya? Tuan Cha. Di balik orang yang hebat, pasti ada yang lebih hebat lagi. Di balik gunung yang tinggi, masih ada gunung yang lebih tinggi. Masih banyak lagi yang tidak kau ketahui.
Kalau saja bukan karena Mu Chen. Kakekku masih berada di tangan keluarga Liu. Tapi mungkin tidak akan selamat. Mungkin kalian tidak mengenal Nona Lin. Tapi aku, Wen Shuer. Aku rasa semua profesional di industri ini pastinya sudah mengenalku, bukan? Kakiku ini, sejak usia 10 tahun, sudah tidak mampu berdiri lagi. Tapi sekarang, berkat dirinya, aku, Wen Shuer, bangkit berdiri. Aku tahu Nona Wen. Dia benar-benar sudah belasan tahun menggunakan kursi roda. Dewa penyembuh. Tuan Li ini sungguh dewa penyembuh. Ini adalah hasil uji laboratorium independen atas obat penyembuh ajaib dari grup keluarga Cha yang diklaim bisa menyembuhkan segala penyakit yang kami kirim ke lembaga profesional. Di botol ini hanya ada air dan glukosa, ditambah beberapa vitamin. Cuma obat seperti ini mereka berani-beraninya jual sampai 100.000. Palsu. Semua ini palsu. Pengawal. Laporan pemeriksaan yang tidak berguna ini bawa pergi dan musnahkan. Ternyata Nona Wen sudah siap dari awal. Tentu saja. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Grup Chia yang termasyhur ini. Ternyata kalian ini sekumpulan penipu. Katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Katanya punya jiwa sosial sebagai dokter. Semuanya cuma kebohongan belaka. Uang muka yang tadi. Kembalikan semuanya. Perusahaan obat nakal minggat dari industri kesehatan. Turunkan sahamnya. Hentikan perdagangannya. Pengawal. Pengawal di mana? Sayangku, Li Mu Chen. Berkali-kali kau menggagalkan rencanaku. Hari ini jika aku tidak menyingkirkanmu, namaku bukan Sashiki. Kier, tunggu sebentar. Kau adalah Zhaheng. Benar, aku. Terakhir kali kita bertemu, kau masih bocah yang suka minum susu. Sekejap saja sudah tumbuh dewasa. Mu Chen, kau baik-baik saja? Mu Chen, bagian mana yang tidak nyaman? Dialah orang yang membantai seluruh keluargaku. Ingin tahu tentang orang tuamu? Ikutlah denganku. Mu Chen, masalah ini harus ada penyelesaiannya. Ini adalah nisan orang tuamu. Aku selalu menunggumu untuk menjenguk mereka. Kau yang membunuh orang tuaku. Yang membasmi seluruh keluarga Li sampai ke akar-akarnya. Kau salah. Aku tidak membunuh mereka. Aku dan ayahmu berasal dari desa yang sama. Kami telah berjuang bertahun-tahun lamanya. Hingga akhirnya meraih kesuksesan. Lalu kami masing-masing membangun keluarga sendiri. Suatu hari, seorang ahli ilmu hitam lewat dan memberitahu kami bahwa marga Li kalian ada kesempatan untuk mencapai pencerahan abadi. Dia pun meminta seluruh keluargamu untuk ikut bersamanya dalam latihan spiritual. Namun orang tuamu menolak. Petapa jahat itu pun naik pitam. Membantai seluruh anggota keluarga Li hingga habis. Saat aku tiba di sana,
Seluruh keluargamu sudah tewas mengenaskan dalam kobaran api. Aku tak tahu kau masih hidup. Andai saja aku tahu, pasti akan kucari kau, bahkan harus mempertaruhkan nyawaku. Jadilah putraku, mewarisi keluarga Cha. Untuk apa kau kembali? Apa kau sudah tahu? Kuburkan sudah kusiapkan untukmu. Kau juga berniat merebahkan diri di dalamnya? HMPH. Si rubah tua. Akhirnya kau tunjukkan wajah aslimu. Brengsek, tunggu aku bunuh kau. Kutiris habis darahmu. Surga terbuka lebar kau tolak, neraka sempit malah kau cari. Neraka tak berpintu, tapi kau nekat masuk sendiri. Di dunia ini, aku sudah menjadi manusia setengah dewa. Kini, tak ada satupun yang bisa membunuhku. Orang tua bangka. Simpan saja itu untuk dirimu sendiri. Kurasa kau mempelajari ilmu hitam sampai dirasuki roh-roh jahat. Umurmu tak akan lama lagi, bukan? Sayangku, pergilah bersama ayah ibumu yang tak tahu diri itu. Akan kubawa kau ke neraka untuk menemui mereka. Sayangku, sayangku, biarkan aku menurunkimu dulu, menemani orang tuaku di alam baka. Kamu, ternyata kau sudah mencapai tingkat setengah dewa? Untuk menghadapimu, si tua itu, aku sudah melakukan persiapan matang. Tidak mungkin. Latihan seumur hidupku baru menyentuh gerbang kesaktian. Di usiamu yang masih muda, bagaimana bisa menjadi setengah dewa? Ilmu yang kau pelajari selama ini cuma cukup untuk mengantarmu ke alam baka. Masih berharap bisa menjadi dewa? Mimpi. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kekasihmu itu juga akan mati. Apa maksudmu? Aku sudah menanam sihir rahasia di dalam otak kekasihmu itu. Jika nyawaku melayang, dia juga akan ikut mati. Coba kau lihat sekarang, pasti masih ada di sana. Chen. Chen. Ding Xiang kambuh lagi. Apa? Dia kesakitan sampai berguling-guling di lantai. Keadaannya kritis. Sayangku, jika sesuatu terjadi pada Ding Xiang, hal buruk apapun, akan kuhabisi nyawamu tanpa ampun. Kakakmu Chen. Aku kesakitan sekali. Apa ini ulah si imut itu? Duh, Ding Xiang, kasihan sekali kau. Ding Xiang, aku yang mencelakaimu. Biar aku yang meringankan rasa sakitmu. Ada apa dengan Mu Chen? Bukannya Ding Xiang seharusnya sudah sembuh? Lelaki tua Cha Heng itu telah menyihir Ding Xiang dengan ilmu rahasia. Dia pantas menerima balasan yang setimpal. Ding Xiang juga akan terus menderita. Sungguh keterlaluan. Kejamnya bukan main. Di kemudian hari, nasibku pasti akan berakhir tragis. Benarkah tidak ada cara untuk memecahkan kutukan ini? Ilmu rahasia ini sangatlah sulit. Bahkan aku sendiri tak tahu harus berbuat apa. Kakakmu Chen. Aku tak ingin membebanimu. Juga tak ingin merepotkan semua orang. Jika karena diriku, kau tak bisa membalaskan dendam untuk keluargamu, maka biarpun aku tetap hidup,
hatiku tak akan pernah tenang. Jangan ngomong sembarangan. Orang tua itu mana mungkin lebih penting darimu? Aku tahu masa kecilmu penuh dengan penderitaan. Semua ini gara-gara Caheng. Kamu harus membalas dendam. Kakakmu Chen. 3 tahun lalu. Bolehkah aku menciummu? Jangan asal bicara. Kakmu Chen. Ding Xiang menyukaimu. Inilah rasanya saat mencapai terobosan. Aku tahu cara menyelamatkan Ding Xiang. Si bocah nakal ini sudah sampai segitunya, masih memikirkan hal seperti ini. Biarkan saja Ding Xiang bersama orang yang dicintainya meraih kebahagiaan. Kurasakan ini melampaui tingkat semidewa. Hanya selangkah lagi, aku akan mencapai ambang pencerahan. Bagaimana keadaan Ding Xiang? Rahasia sila itu akhirnya terungkap. Syukurlah. Zaheng berhasil ditemukan di sebuah gudang tua yang terbengkalai. Nona Wen yang menolong kita. Dia berhasil menahan Zaheng. Mu Chen. Ini kesempatan terbaikmu untuk membalaskan dendam. Zaheng. Demi membalas dendam keluarga Li yang kau binasakan. Hari ini semua harus berakhir. Zaheng. Keluarlah. Aku tahu kau di sini. Kebenaran saat itu sebenarnya seperti ini, kan? Guru tahu. Ayahku punya kesempatan untuk menjadi dewa. Lalu mengajaknya untuk bertapa. Tapi karena masih merindukan istri, anak, dan saudaranya, dia menolak. Kemudian, setelah kau tahu, kau menyembunyikan kesempatan menjadi dewa itu. Lalu, setelah terus-menerus kutanya, tak kunjung ada hasil. Hingga akhirnya kau memilih jalan sesat. Mulai mempelajari ilmu rahasia. Setelah kau berhasil menguasainya, dengan kejam kau membantai seluruh anggota keluarga kami. Aku dan ayahmu adalah saudara. Aku tak pernah menyembunyikan apapun darinya. Tapi dia begitu mendapat kesempatan untuk menjadi dewa, malah merahasiakannya dariku. Kau adalah bukti nyatanya. Si pirang cupu itu bermimpi jadi dewa. Tapi aku tak punya apa-apa. Ayahmu itu pengecut. Pembohong. Kau cuma iri. Ayahku dalam segala hal lebih hebat darinya. Tanpa dia, kau bukan apa-apa. Omong kosong. Semua bilang Li Tianche lebih baik dariku. Tapi sejatinya, aku tak kalah darinya. Aku ini saudaranya. Aku bukanlah bayang-bayangnya. Kenapa aku harus selalu merasa lebih rendah darinya? Dia sudah memiliki segalanya. Masih juga ingin meraih yang lebih sempurna. Tidak tahu berterima kasih. Memang tidak tahu berterima kasih. Banyak sekali alasan yang kau cari. Semua itu hanya omong kosong yang kau karang sendiri. Kau sendiri percaya tidak dengan dustamu? Kau memang pengkhianat yang tega mengorbankan saudara. Seperti orang sepertimu. Kau tak pantas memiliki anak. Kau tak layak punya saudara. Kau bahkan tak berhak hidup di dunia ini. Li Tianche sudah tiada. Kubunuh dengan serangan tiba-tiba.
Akulah satu-satunya yang akan bertahan sampai akhir. Aku juga ingin meraih pencerahan dan menjadi dewa. Hidup abadi selamanya. Setelah sekian lama kau bertapa, setelah berlatih selama ini, ku beritahukan padamu. Kau jalankan ilmu hitam, tempuh jalan sesat. Sepanjang hidupmu, kau takkan pernah bisa menjadi dewa. Kalau begitu, coba saja. Cheng Heng, hari ini kuantar kau turun untuk menemui ayahku. Kau harus mempertanggungjawabkan semuanya pada seluruh keluargaku. Shi Fu, cepat bantu aku bunuh dia. Aku akan habisi anak ini. Bunuh seluruh anggota keluarga Li sampai habis. Kini, jarak antara diriku dan status dewa hanya selangkah lagi. Kau bukan tandinganku. Pergi sekarang. Aku masih bisa memberimu ampun. Cheng Heng membunuh seluruh keluargaku. Membuatku terlunta-lunta sejak kecil. Hidup dari mengemis. Jangankan kau. Bahkan dewa yang turun ke bumi hari ini. Aku tetap akan membunuhnya. Beraninya kau. Kalian semua lihat itu? Hari ini, dengan tanganku sendiri, aku yang menghabisi nyawa Cheng Heng. Aku sudah balas dendam untuk kalian. Berani sekali kau. Berani-beraninya melawanku secara terang-terangan. Tapi, rupanya kau cukup tangguh. Pantas saja bisa membunuh Cheng Heng. Manusia tak berguna. Sudah puluhan tahun bertapa. Masih kalah dengan seorang anak muda. Jadi, kaulah guru Cheng Heng yang mengajarinya ilmu hitam. Benar, akulah orangnya. Dulu, saat pertama kali dia datang kepadaku, memohon petunjuk dan bimbinganku, mengejar jalan para dewa. Begitu ilmunya sedikit matang, langsung tanpa ragu membantai seluruh keluargamu. Kau yang merasuki pikirannya. Tapi keserakahannya lah yang menghancurkan dirinya sendiri. Namun, bakatmu jauh melebihi Cheng Heng. Potensimu lebih menjanjikan. Kecepatan yang luar biasa. Aura yang begitu dahsyat. Ingin meraih pencerahan dan menjadi dewa? Kau harus rela melepaskan segala ikatan duniawi. Istri, anak, saudara. Semuanya bagai debu beterbangan. Hanya dengan menyingkirkan semua halangan ini, baru kau bisa mencapai tingkat lebih tinggi dengan cepat. Aku takkan sakiti mereka. Lepaskan. Ilmu yang kau pelajari adalah jalan kebenaran. Tapi apa artinya itu? Kau tetap takluk di tanganku. Aku berikan kau jalan untuk hidup. Bunuh semua perempuan dan saudara-saudaramu. Angkat aku sebagai gurumu. Maka aku akan membebaskanmu. Kalau tidak, nyawamu akan berakhir di tanganku. Biarpun aku harus mati sekalipun, aku takkan membunuh mereka. Dan takkan pernah mengangkatmu sebagai guruku. Baik. Hebat, kau memang anak yang pantang menyerah. Aku akan memaksamu untuk tunduk padaku. Jika kau tak mau membunuh, aku akan membawamu pergi. Semua orang yang kau sayangi dan saudara-saudaramu akan kubasmi habis. Kau takkan bisa melawan takdir. Hentikan. Lepaskan Mu Chen sekarang. Kakak Mu Chen. Adik Mu Chen. Jangan sakiti dia. Kalian para iblis dan setan. Lepaskan saudaraku. Aku belum sempat mencarimu. Kau sudah datang sendiri. Sudah cukup. Li Mu Chen, apa kau masih ingin hidup? Jika kau ingin hidup, bunuh mereka. Dengarkan baik-baik. Hari ini, biarlah aku yang mati.
Aku takkan pernah membunuh mereka. Guru. Di dunia ini masih ada cinta sejati. Cinta sejati itu sudah kurasakan sendiri. Hidupku tak sia-sia. Mu Chen, si tua. Biar aku akan kubawa kau bersamaku. Dasar kau. Kau rela pergi ke sana demi mereka? Lepas. Lepas. Lepaskan aku. Pergilah kelan. Mu Chen. Mu Chen. Jangan bercanda, aku takut. Kak Mu Chen. Mu Chen, kau adalah tunanganku. Kau masih harus menikahiku. Adik Mu Chen. Kakak Mu Chen. Akhirnya aku berhasil menjadi dewa. Atas dasar apa? Kenapa justru kau yang bisa menjadi dewa? Kau pikir kau layak menjadi dewa? Akan kubunuh kau. Bunuh kau. Aku menginginkan kedewaan. Setelah melewati semua ini, bisa dibilang kau telah berhasil melewati cobaan terberat. Dan akhirnya mencapai pencerahan, menjelma menjadi dewa. Guru. Jadi inilah yang dimaksud menghukum yang jahat dan membela yang benar. Sebuah pelatihan untuk memahami arti cinta sejati di dunia fana. Akhirnya aku berhasil menjadi dewa. Ternyata dia adalah muridmu. Feng Yinzi. Sudah puluhan tahun kau tersesat di jalan yang salah. Melakukan perbuatan keji yang melukai langit dan merugikan banyak orang. Sudah melakukan segala kejahatan. Hingga kini masih belum juga menyesal? Apa yang harusnya ku sesali? Kita berdua berasal dari aliran yang sama. Tapi dalam hal latihan, kau selalu selangkah lebih cepat dariku. Bukankah itu karena guru terlalu memanjakanmu? Guru selalu bersikap adil pada semua murid. Hanya saja pikiranmu terlalu sempit. Hingga kau mengambil jalan yang salah. Kalian semua, tunggu saja nasibmu. Kelak, aku pun akan menjadi dewa. Guru. Muridku. Serahkan dia padaku. Gurumu sudah lama mencapai pencerahan dan naik ke alam dewa. Hanya wujud bayanganku yang masih tertinggal di dunia fana. Semata untuk menangkap Feng Yinzi. Dan memberinya hukuman yang setimpal. Kini, giliranmu untuk mencapai pencerahan. Meninggalkan dunia manusia. Terbanglah menuju pencerahan. Setiap orang mendambakan menjadi dewa. Mu Chen, aku takkan menghalangimu. Kakak Mu Chen. Pergilah. Ding Xiang akan mengenangmu di dunia fana ini. Adik Mu Chen. Meski kau sudah menjadi dewa, jangan pernah lupakan kakakmu. Kau selalu mengajarkanku untuk menghukum yang jahat dan membela yang lemah. Menegakkan keadilan. Kini aku telah naik ke langit menjadi dewa. Tapi aku tak bisa pergi begitu saja. Aku harus tinggal untuk membasmi para kultivator jahat. Menebar berkah ke seluruh dunia. Kau lebih memilih bukan dewa di langit. Maka biarkan aku menjadi dewa yang hidup di antara manusia. Benar-benar muridku. Aku tidak salah menilaimu. Di dunia ini, impian semua orang untuk menjadi dewa abadi takkan pernah bisa mengalahkan hati muliamu yang penuh keadilan. Baik. Lautan dunia fana. Cinta yang mendalam, kasih yang berlimpah. Pahami baik-baik, muridku. Aku pergi dulu. Begitu leluhur kita bertindak. Si Li Mu Chen itu sudah pasti 3 kali. Keluarga Wen dan keluarga Qian. Ditambah keluarga Lin. Berani-beraninya kalian bersekutu melawan keluarga kami, keluarga Cha. Sungguh mempermalukan diri sendiri.
Kak, tunggu si Li Muchen itu. Setelah dia dihajar habis-habisan, leluhur kita akan memimpin kita untuk meluluhlantakan keluarga Wen, Lin, dan Qian. Setelah itu, biar seluruh kota Guang dan penduduk Hecheng tahu betul kekuatan keluarga Cha kita yang sesungguhnya. Lihat siapa yang berani lagi meremehkan keluarga Cha kita. Bagus. Hancurkan keluarga Li mereka. Aku tetap bisa menghancurkan 3 keluarga mereka. Nanti, keluarga Cha kita akan bangkit kembali dan meraih kekayaan lagi. Kok leluhur kita belum juga pulang? Leluhur kalian takkan kembali. Li Muchen, kau ternyata tidak. Masih hidup dalam keadaan utuh. Di mana leluhur? Sekarang buruan ke krematorium. Masih sempat melihat penampakan terakhirnya. Kau berani membunuh leluhur kita. Kau tega membunuh leluhur kami. Berani-beraninya menghalangi keluarga Cha. Dasar pelacur. Bagaimana bisa kau menjadi sehebat ini? Tidak mungkin. Mustahil bagimu. Bahkan berani memukul leluhur kami. Aku sudah mencapai pencerahan dan menjadi dewa. Berani sekali kau membunuh leluhur kami. Guru leluhur kami pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Guru leluhur kalian, Feng Yinzi, kini sudah ditaklukkan oleh guruku. Dikejar sampai lari tunggang langgang. Bahkan leluhur guru pun sudah dikalahkan. Kita ternyata benar-benar kalah. Tidak mungkin. Pria ini mustahil bisa mencapai tingkat dewa. Apa yang kau lakukan? Aku sudah menghancurkan seluruh kekuatan seumur hidup kalian. Seperti kata pepatah, keburukan yang berulang pasti berujung kehancuran. Mulai hari ini, kalian takkan bisa lagi menyakiti siapapun. Semua bukti kejahatan keluarga Zha dan Liu sudah kuserahkan ke polisi. Tak ada yang tersisa. Zha Shiki, Zha Minghui, bersiaplah kalian menghadapi hukuman yang setimpal. Tidak mungkin. Keluarga Zha kami sehebat ini. Mana mungkin terkalahkan? Mustahil. Industri obat-obatan tak bermoral. Menipu rakyat dengan obat palsu. Kalian akan mati dengan hina. Habiskan saja sisa hidupmu di penjara. Bertobatlah seumur hidup di balik jeruji besi. Mereka sudah bertahun-tahun berbuat kejam. Sekalipun dihukum seumur hidup penjara, itu masih terlalu ringan bagi mereka. Li Muchen, keluarga kami telah mengakuisisi grup farmasi Cha. Selamat, ya. Kok kau bisa begitu pasrah? Aku sudah bersiap untuk perusahaan Wen yang sudah merger ini. Akan kubagi separuh sahamnya untukmu. Terserah kamu. Li Muchen, para sesepuh keluarga kami sudah bilang, hanya calon suamiku yang berhak mendapat separuh saham ini. Apa kamu mau mempertimbangkan untuk menjadi calon suamiku? Tidak usah. Perempuan memang selalu merepotkan. Ding Xiang, semua uang yang kuberikan padamu, kugunakan untuk membangun panti asuhan. Aku teringat pada mereka. Persis seperti masa kecil kita dulu. Aku hanya ingin membantu mereka. Nanti di panti asuhanku, semua anak-anak ini bisa bersekolah dan menuntut ilmu. Tumbuh besar dengan sehat.
Bunga cengkih kecil, kita sudah dewasa sekarang. Kakak Muchen. Sekarang aku adalah kepala panti asuhan Chan Siang. Kalau begitu, aku tak bisa lagi membelai rambutmu. Tapi, saat tidak ada orang lain, sesekali boleh, kan? Kakak Muchen, cukup bisa menemanimu seperti ini. Hatiku sudah bahagia. Muchen, kakek menyuruh kita pulang untuk makan. Aku kembali. Coba berputar sebentar. Semoga semua penyakit dan nasib buruk menjauh darimu. Menyapu bersih segala kesialan. Berganti. Bagus. Seperti kata peribahasa, ibu mertua memandang menantunya. Semakin dilihat, semakin disayang. Sekarang aku benar-benar memahaminya. Siapa sangka awalnya meremehkannya. Kini, akhirnya terbalaskan sudah. Di sana, ayah dan ibumu pasti tersenyum bahagia melihatmu dari surga. Pasti hati mereka tenang dan lega. Jika nanti kamu sudah berkeluarga dan sukses dalam karir, bahkan dikaruniai anak, yakinlah, kebahagiaan ayah ibumu pasti tak terkira. Jadi, kapan kamu berniat untuk mewujudkan janji pertunangan kita? Oh ya, bar Muchen sudah kubeli. Setelah berhasil mengambil alih bisnis keluarga Liu, sekarang sedang kita kembangkan lebih besar. Bisnis kita sudah semakin besar. Muchen, Kak Na yang menyuruhku buka cabang bar di kota Guang. Aku akan pergi membangun kerajaan bisnis kita. Keren juga. Aku tunggu kabar baik darimu. Semoga cepat-cepat jadi Raja Malam di kota Guang. Pasti dong. Ada beberapa hal detail yang perlu kita bahas berdua. Ayo kita bicara di bar. Kali ini aku takkan membiarkanmu membawanya pergi. Adik Muchen, fokuslah pada karirmu. Kamu sudah berjanji akan makan malam bersama kami. Muchen, 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 Muchen. Sudah, cukup. Berhentilah bertengkar. Ayo makan bersama. Lain kali, Dewa Penyembuh pasti datang berpraktik lagi, ya? Nenekku sudah antre berobat ke dokter selama berbulan-bulan. Sudah sebulan menunggu giliran. Tenang saja, aku pasti akan kembali. Kakak Muchen, kamu sudah bekerja keras. Semuanya cantik dengan caranya masing-masing. Masing-masing punya daya tarik unik. Hebat sekali pria yang satu ini. Dikelilingi banyak wanita cantik. Siapa sebenarnya orang ini? Luar biasa sekali. Kami dari kota Guang. Di sini kan ada rumah sakit terbaik nomor 1. Ngapain sih kamu berobat di klinik kecil itu? Kamu ngerti apa? Muchen justru senang mengobati orang yang kurang mampu. Memangnya cuma kamu yang paling paham soal Kak Muchen? Adik Muchen, temani aku jadi pacarku. Kita jalan-jalan, yuk. Tunanganku, kapan kamu mau melamarku? Siapa bilang Kak Muchen akan menikahimu? Mungkin yang dinikahinya adalah aku. Aku hanya mau Kak Muchen. Yang penting bahagia. Ya ampun. Rasanya aku masuk ke sarang laba-laba. Telepon. Halo. Muchen, aku ingin menemuimu. Kalian sekarang di mana? Di kota malam, Xiangjiang. Xiangjiang? Oke, Xiangjiang. Aku datang.